Alal ladzina tidak ada dosa. Alal ladzina atas orang-orang amanu yang beriman wa amilus sholihati dan beramal soleh. Junahun dosa. Orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak ada dosa fima ta'imu dalam apa yang mereka makan, minum. Ay akalu mereka makan minal khamri wal maisiri, yaitu daripada minum-minuman, mabuk-mabukan. Dimakan kok dimakan, artinya hasil daripada jual khamr. Kan berarti dimakan hasilnya. Ya. Atau orang yang minum khamr. Wal maisir dan judi. Hasil daripada judi, lotre dan lain sebagainya. Qabla tahrim, sebelum diharamkan, itu dia tidak berdosa. Karena ketika sahabat ya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana nasib ya kita ini, orang atau teman-teman kita ini yang dia yaitu mabuk, minum-minuman, yaitu judi, ya, kemudian hasilnya dimakan. Maka akhirnya turun ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu. Artinya orang yang beriman ya, kemudian beramal soleh itu tidak mengapa, tidak dosa ketika dia makan hasil khamr, hasil jual khamr, mabuk, minum, judi, hasilnya itu tidak dosa, tapi qabla tahrim, sebelum diharamkan. Kalau sudah diharamkan, idza mattaqau, apabila mereka takwa, takut al-muharramat, yaitu yang diharamkan, yang tadinya tidak apa-apa karena belum ada larangan haram, tapi setelah dilarang, diurunkan ayat bahwa itu adalah haram, kemudian dia tetap takut kepada apa yang diharamkan Allah, dia tetap takwa, takut. Itu enggak dosa, enggak mengapa. Kenapa? Yang sudah lewat itu semuanya diampuni oleh Allah sebelum diharamkan. Kalau sekarang sudah diharamkan dari zaman Nabi dulu, ya. Kalau sekarang ada yang hasil daripada judi, ya haram. Hasil daripada jual khamr, mabuk-mabukan, minuman juga haram. Itu namanya bukan idza mattaqau, dia tidak takut. Ya, nah, dia tetap takut. Wa amanu dan beriman, wa amilus sholihat, dia beriman, beramal soleh. Tsumma taqau, kemudian juga dia takut. Artinya tetap dia takwa kepada Allah. Wa amanu dan juga beriman. Ay sabatu, tetap alat takwa, tetap di dalam ketakwaan dia. Ia beriman, beramal soleh, takwa kepada Allah, wal iman, dan juga tetap iman. Sumat taqau, kemudian dia tetap takut kepada Allah, wa aksanu, dan dia berbuat kebaikan, al amala, yaitu ya memperbaiki amalnya, imannya diperbaiki, amalnya juga diperbaiki. Maka Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Bimakna annahu yusibuhum, yaitu dengan makna bahwa sungguhnya Allah akan berikan pahala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Bukan sekedar Allah itu sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan, kemudian nggak ada imbalan yang enggak. Allah mencintai plus Allah akan memberikan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Ibrahim, wa kadzalika najzil muhsinin, yang demikian itu ya aku berikan balasan ya, ganjaran kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa yang dibuat kebaikan Nabi Ibrahim? Yaitu menyembelih anaknya. Nah, ya. Menyembelih anaknya itu kan dia berbuat kebaikan. Kenapa? Kok menyembelih berbuat baik? Karena dia menjalankan perintah Allah. Ya, jadi perintahnya bukan menyembelihnya. Kalau menyembelihnya itu hanya
ya Pak, Allah menguji Nabi Ibrahim. Ya, jadi bukan sesungguhnya ujian itu hanya ngetes keimanan kita. Jadi Bapak ini dites ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak ya puasa hari Tarwiyah? Mau enggak puasa hari Arafah? Kemudian mau enggak? Itu semuanya ngetes. Artinya mau enggak mentaati perintah Allah? Ya. Mau enggak dia mau kurban nanti tanggal 10 bulan Dzul, itu hanya ngetes. Ngetes keimanan kita. Kenapa Allah wa mallahu bidzallamil lil abid? Allah itu tidak mendolimi. Allah tidak mendolimi kepada hambanya. Sehingga itu hanya mengetes saja. Nabi Ibrahim itu dites, ya. Semuanya ujian-ujian itu hanya ngetes, tidak sesungguhnya. Ya, Allah tidak untuk membakar Nabi Ibrahim itu tidak, tapi hanya untuk mengetes, ya. Ternyata Nabi Ibrahim itu seluruh ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim semuanya dijalani dengan sempurna, dengan baik. Wa idib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Nabi Ibrahim dengan beberapa bikalimatin, dengan beberapa kalimat, dengan perintah-perintah, ya. Ternyata fatamahunna, Nabi Ibrahim itu bisa menyempurnakan semuanya, ya, perintah-perintah itu walaupun itu berat. Tapi yang dilihat jangan beratnya, yang dilihat itu adalah siapa yang perintah, siapa yang nyuruh. Jadi jangan dilogikakan bahwa wah itu kan sadis itu suruh nyembelih anaknya. Jangan dilihat sadisnya, tapi lihatlah yang perintah siapa. Walaupun itu berat, walaupun itu tidak masuk akal, tapi kalau itu yang perintah Allah, itu harus sami'na wa ta'na. Jangan seperti iblis, ya. Iblis itu kan tidak melihat siapa yang perintah, tapi dia melihat apa? Kalau orang baru kemarin saya disuruh sujud, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk menghormati Nabi Adam, maka semua malaikat itu sujud. Kenapa? Yang lihat Allah. Apa yang perintah Allah. Lah malaikat dia tidak iblis tidak mau. Kenapa iblis nggak mau? Karena dia melihat bukan yang perintah itu Allah. Tapi dia logikanya, masa saya diciptakan dari api, disuruh sujud menghormati kepada yang diciptakan dari tanah. Baru kemarin. Nah itu dia tidak melihat siapa yang perintah, tapi dia mengikuti logikanya dia, ya. Jadi ngapain menghormati Ibrahim Adam baru kemarin? Akhirnya sombonglah keluar. Jadi dosa sombong itu pertama kali itu dari iblis. Nggak ada dosa sombong dulu, nggak ada. Karena memang nggak ada kesombongan. Jadi kesombongan itu pertama kali dari iblis. Maka kalau orang sombong-sombong itu semuanya dari iblis, ya. Kalau orang sudah mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada kamu, aku lebih rajin, aku lebih pintar, aku lebih baik, aku lebih suci, itu adalah ngikut-ngikut iblis. Kalau orang sudah mengatakan saya lebih baik daripada kamu, saya lebih pintar dari kamu, saya lebih ini, nah itu adalah dari iblis pertama kali yang ada sombong itu iblis. Maka enggak boleh orang itu sehebat apapun enggak boleh sombong. Ya, sepinter apapun, serajin apapun, sebersih apapun enggak boleh sombong. Kenapa? Karena Allah itu tidak suka orang yang sombong. Sehingga Nabi bersabda, la tadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Kamu tidak akan bisa masuk surga. Orang itu enggak bisa masuk surga. La yadkhulul jannah. Tidak akan bisa masuk surga maka nafi qalbihi, orang yang di dalam hatinya itu ada misqalu dzarratin min kibrin, itu ada seberat biji sawi dari kesombongan, itu tidak bisa masuk surga.